Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dan tentu saja masih membahas kisah trilogi Raja Wali, The Heavensward and Dragon Cyber. Dan akhirnya setelah penantian hampir 29 tahun pasca versi 1993 Jet Li dan Sarah Chung, kini versi terbaru hadir kembali dan akan segera tayang dan dibagi menjadi dua part. Part pertama tayang pada tanggal 31 Januari dan part 2 tayang pada tanggal 3 Februari 2022. Serentak di bioskop Hong Kong dan juga channel streaming Youku, Tencent, dan iQIYI. Versi kali ini terbaru dan bukan sequel dari The Kung Fu Cult Master versi Jet Li, meski cerita hampir sama dan sama-sama besutan sutradara Wong Jin dengan judul baru The New Kung Fu Cult Master. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Wong Jin kembali membuat versi terbaru tanpa melanjutkan versi sebelumnya yang hanya dibuat setengahnya saja. Itu karena tidak lepas dari kesuksesan versi TV series 2019 yang sukses menduduki rating pertama saat tayang di Cina dan Hong Kong. Maka dari itu, Wong Jin berniat kembali untuk membuat The Movie versi terbarunya. Untuk sang tokoh utama pria dipilih aktor senior Raymond Lam sebagai Sang Wuqi. Tentu saja mengundang pro dan kontra fans HSDS di seluruh Asia karena dianggap terlalu tua memerankan tokoh Sang Wuqi yang diketahui di novel masih berumur 20 tahun. Dan sutradara Wong Jin sudah menegaskan jika di versi The Movie kali ini hanya mengambil inti cerita dari novel saja dan akan membuat kisah baru seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau di versi ini tidak ada lagi Sang Wuqi muda yang naif tetapi dewasa dan matang. Tokoh Zhang Shengfeng, sang pendiri Partai Wutang atau Butong, diperankan oleh aktor laga papan atas Donnie Yen. Ini juga yang menjadi salah satu daya tarik di versi ini. Sang Master Ip Man yang juga pertama kalinya terlibat dalam proyek trilogi Raja Wali. Dan semoga saja beliau juga bisa berpartisipasi di versi The Series selanjutnya. Donnie Yen sudah populer di Indonesia sejak membintangi serial Wuxia The Kung Fu Master yang tayang di stasiun TV TPI sekarang MNC TV dan berperan sebagai Hun Hae-gun dan berkolaborasi dengan Nick Chun sebagai Fong Sayuk, dua seniman bela diri dalam sejarah dinasti Qing yang menceritakan tentang perjuangan bangsa Han dalam melawan pemerintahan Kaisar Qianlong yang sasaran utamanya berpusat pada biara Shaolin. Tokoh sang ayah Zhang Chuisan diperankan oleh Louis Ko. Padahal aslinya Louis dan Raymond hanya beda 9 tahun ya guys. Di versi ini mereka akan jadi ayah dan anak, tapi tentu saja dengan aktor Sang Wuqi kecil ya guys. Louis sudah populer di Indonesia sejak memerankan tokoh Yoko versi 1995 yang tayang di Indosiar pada tahun 1996. Aktingnya sebagai Yoko cukup sukses menggeser posisi Andy Lau di ingatan penonton yang sudah populer sejak tayang di Indosiar tahun 1995. Meski demikian, tidak banyak film dan dramanya yang tayang di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah Robin Hood yang berkolaborasi dengan aktor laga papan atas Jackie Chan yang tayang di stasiun TV SCTV. Yang paling ditunggu-tunggu sang tokoh utama wanita Zhao Min diperankan oleh Janice Man. Kalau ini no comment aja deh buat fans Zhao Min garis keras karena stylenya sangat cocok untuk memerankan tokoh Zhao Min yang cantik, jenius, dan perkasa. Jika kalian pernah menonton drama The Legend of Su yang tayang di RTV, pasti tidak asing dengan wajahnya. Selain versi The Movie, Janice juga ikut berperan dalam serial The Migos Semi-Devil versi tahun 2021 atau di Indonesia disebut Pendekar Negeri Taili yang versi 1982 pernah tayang di Indosiar.
yang juga merupakan adaptasi novel karya Jin Yong dan berperan sebagai Wang Yuyang, salah satu tokoh wanita karya Jin Yong yang juga populer. Gadis cantik dan anggun yang meski tidak menguasai ilmu silat namun mampu menguasai teorinya. Dan kali ini Janice dipercayakan memerankan tokoh Xiaomin, dan tentu saja karakternya bertolak belakang dengan tokoh Wang Yuyang. Semoga saja Janice bisa sesukses seniornya Charla Chung ya guys. Berikutnya tokoh utama wanita kedua Zhao Ziruo diperankan oleh Sabrina Qiu Yinong, yang diketahui untuk versi The Movie ini peran antagonisnya lebih banyak ditonjolkan dibandingkan dengan The Series-nya. Dan untuk si cantik Persia Xiao Zhao diperankan oleh Yoon Kian Kian, yang kecantikannya tidak kalah dengan aktris cantik Ching Mai Yao yang memerankan tokoh Xiao Zhao The Movie versi sebelumnya, yang karakternya juga bertolak belakang dengan seriesnya, di mana di The Movie Xiao Zhao bisa menguasai bela diri. Nantikan kehadiran mereka di layar kaca bioskop Hong Kong dan channel streaming Youku, Tencent, dan iQIYI di malam sebelum hari perayaan Imlek ya guys. Semoga penantian yang lama ini bisa terobati dengan kisah dan aksi terbaru mereka di versi terbaru The New Heaven Sword and Dragon Saber dengan judul